1A ya, kemudian Kepala Dinas Pariwisata, Bapak Kepala Dinas Pariwisata di 1B, kemudian Bapak Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili di room 2B, Pak. 2B ya, Ya, dan untuk Dinas Kepala Perhubungan, Dinas Perhubungan Perhubungan di room nanti di 2A, Pak. 2A. Oke, Ya, seperti itu. Dan mengikuti juga di dalamnya rekan-rekan lain yang sebagai peserta PKA sudah mempersiapkan diri untuk masuk ke roomnya masing-masing nanti setelah ya. acara ini dibuka. Itu Hmm. yang pertama. Kemudian yang kedua, kami dari Widya Iswara, baik Pak Agus ataupun saya, Pak Burdan, akan mengikuti ke 4 room ini untuk nanti bergiliran masuk ke sana ke sini ya. Eh, untuk acara di ruangan masing-masing, pada kesempatan ini kita tunjuk ya dari masing-masing kelompok. Jangan lupa nih. Jadi segera mengkonsolidasikan diri kalau memang belum diinformasikan, mungkin ada hal-hal yang kemarin belum terinformasikan, segera saja yang dituakan mengambil langkah-langkah untuk menjadi atau menunjuk moderatornya ya di lokasi masing-masing. Ceramah ini akan berjalan kurang lebih 2 JP ya, bagus ya. Ya, Pak, 2JP, Pak. Ya, Jadi 2 dari JP pukul berarti 8. 1,5 jam Ya. dan disertai dengan ada tanya jawab. Oleh karena itu, mohon Bapak narasumber memberi kesempatan kepada para peserta untuk memberikan beberapa pertanyaan yang mungkin memperjelas apa yang Bapak-Bapak ceramahkan, sehingga mendapatkan eh, data ataupun sesuatu yang lebih konkret begitu dari para peserta. Saya kira itu mungkin sebagai informasi awalan Hmm. agar Bapak-Bapak eh, memahami apa yang kami akan lakukan dan Bapak-Bapak juga mendapatkan gambaran yang utuh berkenaan dengan kegiatan yang dilaksanakan hari ini. Hmm. Demikian. Boleh Terima saya kasih. tambahkan, Pak Burdan? Ya, silakan Sebelum Pak Bagus. kita bagi. Jadi, selamat pagi Bapak, Bapak dan Ibu semua, para narasumber dan Bapak Ibu peserta yang saya hormati serta senior kami Pak Burdan selaku Widya Iswara pendamping studi lapangan. Eh, Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu narasumber, Bapak narasumber bahwa para peserta ini adalah peserta pelatihan kepemimpinan administrator atau dulu setara dengan eselon 3 Bapak dan Ibu, eh, yang hadir dari berbagai instansi pemerintah, kementerian, lembaga LPNK maupun Pemda Kabupaten Kota. Detail saya sampaikan ada satu orang dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat, kemudian ada dua orang dari Komnas HAM Republik Indonesia, kemudian empat orang dari pemerintah Kabupaten Nias, eh, dua orang dari pemerintah Kabupaten Belitung, enam orang dari Kabupaten Garut, dan ini yang paling banyak, 14 orang dari Kabupaten Sumedang, kemudian dua orang dari Kabupaten Subang, dua orang dari Kota Cimahi, dan 10 orang dari Kota Bandung, sehingga total ada 45 orang. Nah, di dalam pembagian kelompok sudah kami bagi bahwa nanti eh, disesuaikan, sebagian ada peserta yang misalnya berasal dari rumah sakit dan dinas kesehatan ditempatkan atau berada di kelompok 2B misalnya. Kemudian nanti dari Bapenda juga ada yang di kelompok 1A begitu dan seterusnya begitu, sehingga masing-masing eh, kelompok ada juga Bapak Ibu yang memang bekerja di bidang yang sesuai dengan isu yang digarap masing-masing. Demikian Bapak tambahan dari kami. Saya kembalikan ke Pak Burdan. Baik, satu tambahan lagi bahwa tema yang diusung pada kegiatan hari ini adalah pengelolaan dan peningkatan PAD, Bapak Ibu ya, Bapak-Bapak. Iya, Jadi mungkin bisa lebih fokus di arah itu. oke. Itu saja hal-hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Selanjutnya, mari kita masuk ke roomnya masing-masing. Kami persilahkan juga untuk para narasumber untuk dibantu masuk ke roomnya masing-masing. Demikian Pak Agus. Baik, terima Selamat kasih.
melaksanakan tugas kepada Baik, para narasumber dan selamat belajar untuk para peserta. Kita masuk ke room masing-masing. Saya persilahkan. baik. Baik, Bapak dan Ibu, peserta dipersilahkan untuk menyiapkan diri di kelompok masing-masing, 1A, 1B, 2A, dan 2B, serta menyiapkan moderator dan perlengkapan diskusi yang lain. Untuk para narasumber, izinkan kami mengarahkan Bapak dan Ibu sekalian. Silakan bagus. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Budan. Wilujeng enjing Pak Kadis, Pak Kaban bagiannya. Pakaban, pakaban. Kita langsung atau nunggu Pak Budan? Perkenalan dulu, boleh. Nunggu Pak Budan dulu atau yang dari LAN-nya belum masuk? Lu masuk? Pak Budannya belum ya? Belum. Langsung aja mungkin Pak, karena Pak Burdanya Oke, kan keliling ke 4 room kalau nggak salah itu. oke, siap. Ya. Kita langsung aja. Pak Kadis Baik. di ngawitannya Pak Kaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Ya. Rampes. Salam sejahtera Rampes. bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita akan mengikuti eh, stula di Pangandaran, tepatnya di Kabupaten Pangandaran dengan lokusnya eh, eh, Bapenda Provinsi. Telah hadir di tengah-tengah kita yaitu ya Pak Kaban, Kaban Bapenda Kabupaten Pangandaran. Selamat pagi Wilujeng Enjing Pak Kaban, Pak Sarlan. Hatur nuhun telah hadir pada kegiatan hari ini, di mana kita ketahui kalau Pangandaran merupakan pendapatannya yang merupakan dari sebagian besar mungkin sama dengan kota Bandung, Pak, seperti saya, yaitu berasal dari jasa. Eh, Beda mungkin dengan kota kabupaten seperti Subang, Purwakarta, atau Karawang, di mana di tempat itu mungkin banyak industri, tapi kalau Pangandaran tidak jauh berbeda dengan kota Bandung seperti di tempat saya, yaitu hidupnya dari jasa. Di mana kita ketahui bahwa Pangandaran merupakan objek wisata yang sangat terkenal di Jawa Barat. Insya Allah Pak, kita juga kalau ada waktu kita akan berkunjung ke Pangandaran. Akan berkunjung ke Pangandaran. Eh, untuk itu, eh, Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Pak Kaban Bapenda Kabupaten Pangandaran, Bapak Sarlan SIP, yang mana kita akan mendengarkan dari beliau terkait dengan strategi atau inovasi apa sih yang ada di Pangandaran untuk meningkatkan PAD di Pangandaran. Untuk itu, mangga kita dengarkan paparan atau penjelasan dari Pak Kaban terkait dengan strategi atau ide-ide apa yang bisa meningkatkan PAD di Pangandaran. Itu mangga Pak Kaban di Haturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suaranya kedengaran, Pak? Pak Dian? Kedengaran Pak, sudah Pak. Siap, kedengaran Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak peserta PKA Angkatan 2 ya. Sebelumnya saya juga belum kenal ini salah satunya siapa aja ya. Tadi yang masuk juga saya ini ada gangguan sebentar barusan. Oh. Siap Pak, aduh mohon maaf Pak, saya lupa memperkenalkan diri. Eh, Kami dari kelompok 1 Pak, kelompok 1 PKA Angkatan 2 yang Angkatan dimana lokusnya tadi saya sampaikan yaitu di Bapenda Kabupaten Pangandaran. Perkenalkan Pak, saya sendiri di kelompok ini ada kurang lebih 11 orang Pak. Terdiri dari berbagai kota di Kabupaten Jawa Barat. Mungkin ada salah satu yang dari Pak Niman ya Pak dari Nias ya, Pak. Oh, mungkin ada satu yang dari di luar Jawa Barat yaitu Pak Enominan dari Nias Pak. Perkenalkan Pak, saya Ruby Rahadian. Siapa Pak? Izin. Ya. Siapa? Barusan kurang jelas Pak sinyalnya. Saya Ruby Rahadian Pak dari Kota Bandung, saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Sekretariat DPRD. Mangga yang lain Pak Gilang, silakan. Pak Gilang untuk memperkenalkan diri. Ya cukup Pak Rudi saja mungkin ya, Pak Rudi. Oke. Yang Siap, lain Pak. habis waktu karena kita dibatasi sama waktu nih. Oke, nun Pak Mangga. Ya. Kita Mohon dibagi izin. dalam 2 sesi ya Pak. Setelah ini, setelah Bapak paparan, mungkin nanti ada sesi tanya jawab Ya, dari kita. Mudah-mudahan bisa saya jawab semuanya Pak. Insya Allah Pak. Mangga Pak, dilanjut Pak. Mangga. Baik, selamat pagi teman-teman PKA Angkatan 1, PKA 1 Angkatan 2 ya. Ya. Jadi saya juga kemarin dapat surat dari bagian umum, kenapa stulanya bisa di Pangandaran gitu. Kita kan baru lahir 3 tahun tuh, Bapenda. Nah, saya pikir mungkin kemarin saya juga komunikasi dengan Pak Dian. Pak Dian gimana nih bisa Bapenda bisa jadikan stula? Mungkin viral Pak yang komennya Pak Gubernur tuh tentang Pangandaran. Memang betul sekali kondisi Pangandaran yang lagi kurang baik tentang keuangan juga Bapenda terus digenjot Pak, setiap hari Bupati tuh nanyainnya gimana pendapatan gitu. Jadi mungkin langkah-langkah yang kita buat itu juga cukup ekstrim. Ekstrim diantaranya mungkin kabupaten kota yang lain juga belum pernah ada wajib pajak yang kayak hotel ditutup gitu. Terus PBB juga kita ambil alih dari desa, kita langsung anak-anak Bapenda yang turun ke lapangan. Nah itu mungkin itu kurang lebih seperti itu Pak Gubernur kemarin ngobrol sama Ibu Bupati, jangan nangis Bu. Karena walaupun kita pendapatan daerahnya hanya dari sektor jasa ya, mau tidak mau kondisi keuangan yang mungkin sama lah kabupaten kota yang kecil kayak Banjar, Ciamis, Tasik. Mungkin kita dari jasa, mungkin dari itu. Kemarin Pak Dian pasaran kayaknya dari ini nih, dari komennya Pak Gubernur nih. Mana Pak Dian kemarin udah sempat WA dengan saya kemarin lagi di Dewan. Jadi intinya Betul Pak, betul. saya tidak akan banyak panjang lebar sampaikan, mungkin Bapak semua juga paham ya bahwa Bapenda ini salah satu dinas yang memang notabene membantu kabupaten kota atau kepala daerah untuk memaksimalkan pelayanan pembangunan. Walaupun Pangandaran kita hanya berharap dan tumbuhannya jadi dari pariwisata saja Pak. Jadi kita di Bapenda itu kita dapat target 110 miliar itu dari 10 jenis pajak. Kita juga ada yang cukup besar ya dari hotel sama PBB. Kalau yang lain masih di bawah 10 miliar kayak restoran 10 miliar.
Jadi mungkin ada sedikit kiat dari saya, dan ini juga mohon maaf dan izin, saya akan lebih kepada menyampaikan pengalaman saya mungkin Pak. Kalau tentang pengetahuan semua Bapak lebih paham, lebih mengerti di kabupaten kota yang lain. Karena mau tidak mau kondisi Kabupaten Pangandaran yang baru ini, Bapenda juga baru 3 tahun pemisahan dari Dinas Keuangan, dari Dinas Induknya. Kita dibentuk tanggal 22, tanggal 10 Februari, kalau tidak salah ya, baru ya. Tanggal 10 Februari. Dan kita, gebrakan pertama kita, karena dulu hotel itu hanya 7 miliar Pak. Sedangkan di posisi 2001 sampai 2022, 2023 sampai sekarang ini, hotel itu tidak bertambah. Cuman dulu masa di Dinas Keuangan, itu hotel itu 7 miliar Pak. Sekarang kita udah 25 miliar. Ternyata di situ ada kiat dan ada sesuatu yang memang harus dimaksimalkan. Yang pertama, kita sudah jelas, Perda sudah jelas, aturan sudah jelas, kita juga didasari oleh nomor 8 Perda tahun 2023, kita masih pakai yang itu, belum yang baru Pak. Belum yang baru, yang Undang-Undang nomor 1 belum, karena kita sudah masih pakai yang nomor 8. Jadi kita ini, aturan yang kita miliki itu benar-benar dibuat Pak, benar-benar dipakai, benar-benar dilaksanakan. Jadi ada beberapa wajib hotel yang notabene itu melaporkannya itu sudah sama Pak dengan apa yang mereka dapat. Nah, pada waktu itu kita bekerja sama dengan beberapa PH, ada Kejari, ada Polres, Kasat Pol PP juga kita libati. Kita turun ke lapangan ke wajib pajak Pak. Kita tutup itu hotelnya, hotel-hotel besar semua Pak. Mungkin Bapak juga tahu lah, hotel-hotel Pangandaran itu cukup besar. Saya tutup semua hotelnya sebelum mereka melaporkan kekurangan bayar selama beberapa tahun. Baru kalau mereka sudah melaporkan dengan betul, kekurangan bayar dari tahun ke belakang belum diselesaikan, kita belum bisa buka hotel itu. Dan alhamdulillah Pak, betul. Kalau memang aturan ini ditegakkan, itu mereka membayar. Dan hari ini, kita ini udah lumayan cukup luar biasa ya, dari 7 miliar sampai 25 miliar saat ini, itu dari situ Pak, dari aturan yang kita tegakkan. Yang kedua, kita juga berdekatan atau berkomunikasi terus dengan PHRI. Kemarin juga kita seumur-umur nih Bapeda ada, BPK itu nggak pernah turun Pak ke lapangan, nggak pernah turun ke hotel. Kemarin ada temuan dari BPK, walaupun kita dari Bapeda sering melakukan pengawasan, pembinaan, ternyata temuan BPK masih ada. Dan itu kita juga tidak lanjuti dengan PHRI untuk bagaimana kita sama-sama biar nanti tidak menjadi temuan kembali. Akhirnya wajib pajak melaporkan dengan baik. Jadi memang apa-apa yang dilakukan oleh Bapenda juga sama-sama mengikuti perkembangan Pak. Saat ini kan wajib pajak yang di Pangandaran ini kan baru Pak. Ada yang dulu ogah-ogahan bayar pajak. Jadi gimana, apalagi Bapenda dibentuk kan masa posisi pajak lagi tren-trennya Pak. Orang pajak itu ditangkap KPK, ditangkap Kejari. Jadi mereka juga kepercayaan wajib pajak terhadap Bapenda juga kurang meyakinkan. Akhirnya kita juga melakukan inovasi-inovasi untuk pendekatan-pendekatan, memberikan informasi kepada mereka bahwa itu pajak harus dipaksakan. Dan kita juga berupaya membuat sistem Pak, yang artinya bentuk kepercayaan mereka kepada kita bahwa pembayaran itu secara online, semua sudah online sekarang Pak. Hotel, restoran, PBB semua sudah online. Jadi mungkin dari langkah-langkah ini, wajib pajak yang ada di Kabupaten Pangandaran juga merasa yakin. Yang kedua, komunikasi tadi Pak dengan PHRI, dengan seluruh wajib pajak, kita terus berkomunikasi intens setiap waktu. Jika ada ketemuan, habis rame, ya intinya dari mereka juga merespon apa yang kita inginkan. Tapi ya itu tadi Pak, kembali lagi wajib pajak, namanya wajib pajak ya masih ada tetap aja yang seperti itu. Jadi kita juga dari Pangandaran, di Bapenda juga masih banyak lah kekurangan-kekurangan yang notabene belum bisa memaksimalkan optimalisasi pajak daerah itu. Harus semua wajib pajak melakukan pembayaran, melaporkan dengan sesungguhnya. Walaupun tuntutan-tuntutan itu juga keluar, apalagi Bapenda yang notabene hanya menarik saja Pak.
Di lapangan itu kan terjadi dinamika yang datang hanya minta uang, minta laporan dengan kondisi yang Pangandaran lagi defisit. Mereka menanyakan, Pak, Pangandaran kan ramainya hanya weekend saja, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabunya mana dong dari Pemda? Begitu, Pak. Itu dinamikanya sama seperti yang terjadi di Kabupaten Kota yang kecil. Dan sebenarnya kalau yang namanya pendapatan kan optimalnya lebih besarnya dari bantuan keuangan pusat, Pak. Kita kayak Pangandaran ini kan lemah. Tadi Bapak juga udah bilangin, Pak Rudi tadi udah sampaikan bahwa kita hanya dari jasa. Kita hanya menunggu orang datang, orang memberikan kontribusi kepada kita di Pangandaran. Jadi kami setelah 3 tahun ini juga pasti yang memang ada perubahan lah intinya, Pak, walaupun tidak maksimal. Karena Bapenda itu 2022 dibentuk, kita COVID kita mulai berjalan dengan kondisi yang tadinya wajib pajak itu kurang percaya lah, Pak, terhadap petugas pajak. Jadi akhirnya itu tadi langkah-langkah yang sudah kita buat, dan alhamdulillah sekarang sudah hotel sudah 25 miliar, restoran sudah 9 miliar, PBB juga 22 miliar sekarang sudah diambil alih sama teman-teman karena kemarin 2024 itu dari 2022, 2023, 2024 itu PBB belum pernah lunas, Pak. Dan sekarang 2025 saya ambil alih PBB oleh petugas Bapenda langsung, tidak melalui desa. Dan perbandingannya dengan tahun kemarin 2024-2025 itu lebih dari 103%, Pak. Jadi dulu waktu di desa di Tipungut per tanggal kemarin itu baru 4 sampai 5 miliar. Sekarang kita udah 9,8 miliar. Jadi perbedaannya ada di situ. Mungkin dulu ada desa yang tidak fokus terhadap PBB. Jadi selalu menggantung di September pasti ada angka yang menggantung belum lunas, akhirnya lewat tahun. Jadi kita harus mengeluarkan aturan pembebasan denda agar mereka bisa bayar. Jadi mungkin kalau saya nggak bisa jelaskan seluruhnya gitu ya, artinya nanti dinamikanya akan sama di tanya jawab mungkin Pak Rudi. Jadi saya tidak bisa menyampaikan banyak hal. Artinya ya mungkin Bapak PKA juga akan lebih paham lah apa sih tugas Bapenda gitu. Cuman nanti mungkin akan berkembang kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh teman-teman PKA 1 ya ke saya nanti. Apa sih Pak Sarlang? Dan kalau saya jelaskan saya paham lah, Bapak semua itu paham Pak, Bapenda di kabupaten kota itu bagaimana, apalagi Pangandaran yang kotanya kecil, PAD-nya juga kecil gitu. Kemarin juga saya sampai bertanya-tanya gitu, kenapa ya PKA 1 gelombang 2 ini setulanya milih di Pangandaran gitu Pak Rudi dan teman-teman. Jadi apa sih yang bisa digali dari kita? Nanti juga saya akan sampaikan, mudah-mudahan bisa memuaskan pertanyaan-pertanyaan nanti. Apa yang diinginkan Bapak semuanya, apa yang akan jadi laporannya nanti ke Pak Pembimbing atau Pak Widaswara. Begitu Pak Rudi. Siap. Akan lebih aktif lagi nanti kalau teman-teman bisa bertanya kepada saya. Karena kalau saya jelaskan dari aturan semua udah pernah tahu lah, mungkin Bapenda itu gimana gitu. Siap. Atur nuhun Pak Kaban. Mungkin tadi Pak Kaban telah menjelaskan bahwa Pangandaran ini merupakan kota jasa ya, yang mungkin sebagian pendapatannya lebih besar di hotel ya Pak ya, lebih besar di hotel mah yang kita ketahui bahwa tadi Pak Kaban sebutkan juga bahwa Pangandaran Sabtu Minggu itu memang luar biasa Pak. Saya aja sekarang mungkin rencana minggu depan ke Pangandaran tapi udah kebagian. Apalagi sekarang libur, udah nggak kebagian hotel yang besar gitu Pak. Apalagi sekarang musim liburan. Nah mungkin Pak nanti sebelum teman-teman bertanya, kalau saya sih bagaimana Pak kiat-kiat menghadapi atau strategi terhadap kebocoran-kebocoran yang di pajak hotel ini sendiri Pak. Apakah
apakah kebocoran-kebocoran itu ada Pak gitu kayak karena kan meskipun eh, alat rekam sudah ada, mungkin alat rekam sudah ada ya Pak, tapi apakah kiat-kiat dari Bapenda sendiri untuk meminimalis kebocoran-kebocoran terhadap PAD untuk terutama yang kalau saya sih lebih menarik di pajak hotelnya Pak. Pajak hotelnya karena itu yang pajak yang paling besar di Kabupaten Pangandaran. Mungkin itu Pak. Sementara dari saya gimana sih Pak kiat-kiat untuk menghadapi kebocoran-kebocoran terhadap pendapatan di pajak hotel itu sendiri. Mangga nanti yang lain setelah ini mangga yang lain apakah mau langsung dijawab dulu sama Kak Kaban atau nanti ada teman-teman lain yang mau bertanya. Mangga silakan yang lain, mangga dipersilahkan untuk bertanya. Atau sambil menunggu Pak bisa di Satuin atau menunggu yang lain? yang lain mangga kalau ada yang mau bertanya terkait pendapatan di Kabupaten Pangandaran. Izin, Pak. Oh, udah ada Pak Denny, Pak. Silakan Pak Denny. Kirim Pak Ya. gitu, bahannya biar enak nanti teman-teman mau nyusun apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng Enjing Pak Kaban, selamat pagi. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Denny Pak dari Dinas PUTR Kabupaten Sumedang Pak. Ya, khususnya yang ini terkait dengan pembangunan mungkin kalau saya sih Pak ya. Berarti mungkin dari beberapa tadi yang Bapak jelaskan memang itu langkah-langkah yang telah diambil oleh Bapenda Kabupaten Pangandaran. Nah, kalau saya sih terkaitnya dengan bagaimana Pak terkait dengan alokasi dan penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat untuk mempengaruhi pembangunan di sana Pak. Mungkin itu ada sumber lain dari alokasi pemerintah pusat. Karena kalau saya lihat di DAAK, di mana itu Pangandaran itu besar Pak, apalagi dari Banpropnya gitu. Nah, itu mungkin pertanyaannya. Terima kasih Pak Kaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga yang lain kita batasi sesi pertama 3 penanya dulu ya. Nah tadi dari saya udah dari Pak Denny mungkin yang lain satu sesi ini. Ini Pagilang, Pak Gilang. Siapa? Pagilang, Pagilang, Pagilang. Pak Gilang, mangga. Siap. Terima kasih Pak Moderator, Pak Ruby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin Pak Kaban, perkenalkan nama saya Gilang Pak, saya dari BPKAD Kabupaten Garut. Sekedar ingin sharing aja Pak mungkin, terkait dengan bagaimana pajak daerah itu menjadi satu hal yang memang sekarang menjadi isu strategis Pak ya. Dengan dana transfer kita yang semakin diarahkan mungkin Pak, dari sisi belanjanya, makin terarah. DAU aja yang sifatnya umum itu sudah banyak yang di-tagging Pak sekarang tuh. Jadi pada prinsipnya dalam rangka pelaksanaan pemerintah daerah, apalagi dengan era otonomi daerah sekarang itu rasa-rasanya seperti otonomi yang tersentralisir Pak. Karena memang kedaulatan terhadap penggalian potensi PAD itu bergantung sekali terhadap bagaimana satu intensifikasi, ekstensifikasi itu menjadi kata kunci, dan kemudian kebocoran Pak, betul apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ruby, di kami Pak, di Kabupaten Garut tuh sama halnya dengan di Kabupaten Pangandaran, banyak sekali kemungkinan ataupun dugaan yang memang seharusnya menjadi potensi, ini loss potential Pak, termasuk dalam masalah pengolahan ataupun pemanfaatan terhadap aset-aset yang memang idle Pak. Ini sangat menjadi isu penekanan lah khususnya bagi pimpinan kami yang baru yang terpilih. Oleh karena itu Pak, sedikit saja sih apa yang menjadi tools Pak pada saat ini di pajak hotel mungkin Pak ya, apa yang menjadi tools bagi Bapenda pada saat proses katakanlah rekonsiliasi data dari wajib pajak, data pelaporan wajib pajak atas pajak hotel dengan apa yang kita catat gitu Pak. Dan kami pada saat pemeriksaan BPK tahun 2024, tahun anggaran 2024, itu menjadi ada beberapa versi gitu Pak.
Sementara Bapenda sendiri pun di kami belum bisa menyandingkan apa yang data Bapenda punya itu. Dulu kita menggunakan teknologi yang namanya tapping box, Pak. Meskipun itu sudah usang mungkin, Pak, untuk era sekarang. Nah, apa yang menjadi toolsnya, Pak? Karena memang itu salah satu potensi besar, Pak, bagi kami juga, karena beberapa wilayah kami di beberapa kecamatan itu menjadi salah satu sumber PAD yang tingginya itu dari sektor pariwisata, Pak. Apalagi Bagendit yang memang kemarin menjadi proyek strategis nasional katakan, dan itu belum optimal sebetulnya. Itu saja, Pak, tools apa yang memang digunakan untuk melakukan proses verifikasi ataupun rekonsiliasi data antara data pelaporan disampaikan wajib pajak dengan di Bapendanya sendiri. Terima kasih, Bapak, mohon izin. Baik, terima kasih Pak Denny, Pak Gilang atas pertanyaannya. Mungkin untuk sesi ini Pak Kaban, kita ada 3 pertanyaan tadi dari saya, Pak Denny dan Pak Gilang. Mangga Pak, untuk bisa dijelaskan terkait dengan, kita sharing Ya, aja udah. ya Pak ya. Ya, dari 3 orang luar biasa ini Pak. Jawabannya yang langsung ke jantung itu. Jadi Pak Gilang sama Pak Rudi itu udah paham gitu ya. Bagaimana dinamika wajib pajak memainkan angka, laporannya juga dimainkan. Betul Pak Gilang, Pak Rudi. Jadi Pak Andra juga tadi, begitu kita peralihan dari Dinas Keuangan, Bapenda terpisah, itu laporan mereka itu 3 buku Pak. 1 buku buat Bapenda, 1 buku untuk pemilih, 1 lagi untuk pajak Pak, pajak penghasilan mereka. Jadi betul sekali. Jadi kuncinya Pak Gilang, Pak Rudi, kita itu begitu masuk Bapenda dibuat, kita lihat di lapangannya bagaimana, itu kita langsung buat action Pak. Aturan kita lihat, oh ternyata ini kalau laporannya tidak jelas, berarti terus begini nih nanti tahapannya, peringatan 1, peringatan 2, akhirnya ke penutupan itu tadi Pak. Nah akhirnya kita membuat action, kita juga bekerja sama, kita juga buat perjanjian dengan APH, kita buat langkah-langkah setelah 1, 2, 3, terus kita ngambil alih sikap untuk penutupan hotel itu. Nah, saya tegakkan itu Pak Gilang. Jadi kita tetap menerima laporan dari mereka, tapi kita juga keluarin tim Pak. Kita kan ada 3 bidang nih. Bidang yang 1 itu perencanaan, pengawasan, dan pembinaan Pak. Itu ada di kabit saya nih Pak Kabit Evan, mereka yang buat perencanaannya. Setelah nanti penutupannya kita mau bagaimana nih, tahapannya bagaimana nih. Nah kita sama Pak, kita juga buat tim sampai menginap ke hotel itu Pak Gila. Kita nginap sehari 2 hari, nanti kita akan lihat yang hasil kita nginap itu dengan teman-teman yang lain di hotel-hotel yang lain juga kita akan lihat Pak. Apakah itu nanti bukti hotel kita menginap itu masuk atau tidak Pak di dalam laporan mereka? Mereka kan tidak tahu bahwa tim kita ini nginap Pak di hotel itu di season ramai gitu ya. Nah kita nanti lihat, nah bulan kemudian kita lihat. Nah, kalau itu tidak masuk di dalam laporan yang disampaikan ke Bapenda, itu nanti tim akan turun Pak pemeriksa ke hotel A gitu. Nah hotel A itu nanti diperiksa sama teman-teman semuanya. Nah kita membuat sesuatu yang seperti BPK lakukan lah. Dan kita juga didampingi oleh BPKP pada waktu itu. Jadi kita ada BPKP, ada Kejari, ada Polres, Pol PP juga kita membuat kerjasama lah, kesepakatan bahwa kita nanti akan lakukan ini sampai ke action, karena saya lihat potensi yang ada di hotel ini luar biasa angkanya. Akhirnya BPKP juga turun, kita coba untuk memeriksa mereka dengan pola yang sederhana Pak. Tadi kita buat tim, kita tidur di hotel, nanti bon-bonnya yang kita miliki dengan beberapa teman dari kabupaten kota lain nginep, kita minta juga. Nah kita lihat Pak. Nah dari situ, boomnya hotel itu dari situ Pak. Begitu mereka kita periksa, kita berikan arahan, pembinaan untuk melaporkan yang sesungguhnya, sebulan, 2 bulan, tetap seperti itu kita tutup Pak Gilang. Kita tutup. Nah semuanya tapping box yang sudah tadinya, benar tadi Pak Gilang yang bilang jadul, itu udah lama nggak dipakai, itu kita pakai Pak. Kita pakai, kita upgrade lagi, kita pakai tapping box, kita minta BJB untuk nambah tapping box. Nah kita semua harus pakai alat dari Bapenda. Nah dari alat itu baru kita tahu laporan yang sesungguhnya. Itu karena ada hotel yang sudah kita tutup Pak Gilang. Jadi itu lama tuh, udah sampai 2 bulan, 3 bulan
pemiliknya juga bingung. Jadi dari beberapa hotel yang kita tutup itu banyak hal yang aneh, Pak. Ternyata ada contoh, manajernya itu bermain. Si pemilik hotelnya mah karena orang Bandung, bayar pajaknya pendapatan saya segini, bayarnya tetap, Pak. Ada gitu dong itu, manajernya bermain. Ternyata uangnya, pajaknya nggak di-story. Dari bosnya dibayarin. Banyak, Pak, dinamika yang terjadi di lapangan, sehingga ya itu tadi, Pak, ternyata pemiliknya benar, Pak. Pemilik mah tetap benar membayarkan pajak. Ya itu tadi, pengelolanya ada manajer, ada yang main bendaharanya. Nah, ini akhirnya seperti itu. Sama yang restoran juga polanya sama, Pak. Kita periksa dulu, mereka tidak jelas, baru kita pasang alat. Nah, alat itu memang ada beberapa hotel yang sudah ada alat tadinya, tapping box apa di matchingin dengan kita. Walaupun ya sekarang juga masih ada yang seperti itu, Pak, yang akal-akalan. Nah, itu temuan BPK juga ada yang kamar berserta makan, makanya tidak dilaporin. Ada kamar yang pesan bednya, tambahan bednya tidak dilaporin. Ada, Pak. Itu sama aja. Nah, mungkin yang dari Pak Denny tadi, dana transfer ya, Pak. Pak Denny, Pak Andra juga apalagi sekarang tahun ini tidak ada Bamprop. Ya, Betul, dana transfer kita udah di monetari ya, artinya tunjukin ini udah ada semuanya. Jadi kita juga. Tapi sebelum itu kita pernah leluasa dana transfer itu, sehingga bupati kita dulu itu berpusat kepada pelayanan, Pak, pelayanan dasar kayak kesehatan, pendidikan, jalan, itu semuanya sudah selesai. Jalan juga hampir mantap jalannya. Puskesmas juga kita semua sudah layak lah, artinya sudah 2 lantai, ada fasilitas AC, air panas, semua sudah, Pak. Semua kecamatan kita kan 10 kecamatan, semua puskesmas sudah fasilitasnya sudah memadai. Pendidikan juga kita udah cukup luar biasa. Namun demikian, Pak, kantor juga kita tidak punya, ada yang punya kantor, Pak, semuanya kita nyewa kantor itu. Hanya kantor pusat Seda aja juga itu masih di atas gunung, Pak. Jadi kalau mau ke Pangandaran, ke kantor pusat pemerintahnya itu, wah, jalannya udah kayaknya kalau orang baru pakai Sherlock aja, Pak, banyak yang asal jalannya, Pak, gitu. Ya, memang itu tengah hutan. Siap, itu, Pak Pak, Denny, Bapak Ibu semuanya. Siap. Mangga yang lainnya kita buka untuk 3 sesi pertanyaan lagi. Boleh sedikit. Halo, izin. Ya, mangga Pak Gilang, lanjut Pak Gilang. Pak Kaban, mohon izin Pak, untuk jumlah penyidik PPNS di Kabupaten Pangandaran ada berapa orang, Pak? PNS cuma 1, Pak. Waduh, 1 ya, Pak ya? Itu aja adanya di Pol PP. Jadi kita itu SDM semuanya, Pak, kita itu kekurangan. Makanya dari saya bingung dari awal juga kenapa Stulanya bisa di Pangandaran gitu. Bapedanya baru, kabupatennya baru, tapi ya kami juga menjadi motivasi buat kami, artinya langkah-langkah yang sederhana ini juga bisa berbagi dengan teman-teman seperti Pak Gilang kan Dinas Keuangan itu sama, artinya penyakit yang dimiliki oleh wajib pajak itu yaitu sembunyi dan menyembunyikan, Pak. Jadi akhirnya kita harus punya inovasi, Pak pinter-pinter, Pak, lah untuk orang Pangandaran bilang gitu. Terus, Pak, siap. Hatur nuhun, Bapak. Izin, Pak. Izin, Bapak, izin. Izin, Pak Kaban. Kalau dilihat dari tadi kan Pak Kaban kalau dilihat ininya itu kan hotel-hotel besar, Pak, ya, yang sudah ada alat rekam atau sedangkan kalau pengalaman saya sih ke Pangandaran itu justru lebih banyak hotel-hotel yang di gang-gang itu, Pak, gitu kan ya. Yang di gang-gang, yang di pantai barat, yang masuk gang yang banyak itu. Apakah itu juga sudah termasuk dalam target pendapatan di Kabupaten Pangandaran? Karena kalau saya lihat kayaknya lebih banyak hotel yang masuk ke gang yang rumah-rumahan gitu, Pak, gitu, daripada hotel-hotel yang di pinggir jalannya yang besar gitu. Mungkin itu, Pak, tambahan dari saya. Nuhun, Pak. Mangga yang lain dipersilakan. Izin Bapak. Mangga. Siap. Terima kasih, Pak. Saya Lin dari DPPK BPPA Kabupaten Garut, bidang pelindungan anak. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan pengelolaan dan peningkatan PAD di
Bapenda Pangandaran, yaitu bagaimana strategi Bapenda Pangandaran dalam meningkatkan kapasitas wajib pajak store Mohon izin, hotel. DJ kurang keras. Ya, Ingat. Kurang keras Bu Linlin. siapa sambil mengikuti rapat, Bapak izin mohon maaf maksudnya. Jadi bagaimana strategi Bapenda Pangandaran dalam meningkatkan kapasitas wajib pajak store hotel, restoran, dan tempat wisata. Itu aja mungkin Pak yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan pengelolaan dan peningkatan PAD Bapenda Pangandaran. Makasih Bapak. Mangga kanggo yang lain, Pak Rusiana. Izin, Pak Rubi. Kedengaran Pak Rubi? Oh, mangga Pak Dian, mangga Pak Dian. Sok ya. Pak Sarlan, izin. Abdi nu sering WA kamari Pak. Izin. Ini Pak, punten langsung ke tujuan ini Pak ya. Kita pengen tahu juga. Tadi kan selain pajak pariwisata, PWB juga sekarang tadinya dari desa kan diambil alih oleh Bapenda gitu kan. Kira-kira seefektif apakah hasilnya Pak pada saat PBB itu diambil alih oleh Bapenda Pak? Halo, izin. Kedengaran Pak? Pak Dian, kurang keras. Yang PBB ya? Kedengaran jelas. Terkait itu Pak, PBB kan tadinya oleh desa, terus diambil alih oleh Bapenda. Sebagai sejauh mana efektivitasnya Pak? Oke. Itu aja Pak yang saya tanyakan Pak. Izin. Mungkin satu lagi untuk sesi ini. Mangga Pak Rusiana, Bu Desi. Coba yang lain dulu aja, mangga. Coba yang lain dulu, mangga. Atau sambil nunggu, mangga Pak Kaban. Dipersilakan. Saya kelihatan Pak Rudi sering ke Pangandaran nih. Hanya beliau tahu di ganggang itu homestay gitu. Sering Pak, lamun touring kan di ganggang gitu. Nanti otak-otak kita dari Bapenda nih. Jadi betul Pak Rudi, kita ini hotel-hotel besar itu lebih banyak ya homestay penduduk-penduduk itu juga sama Pak. Alhamdulillah mereka lebih responsif Pak, karena mereka juga masuknya hanya di season ramai saja Pak. Betul. Jadi mereka udah lebih kelihatan. Tapi kalau hotel-hotel besar itu kan hari weekday, weekend itu sama Pak. Ada isi, ada itu. Nah justru mereka yang digali. Tapi kalau homestay juga kita lebih kesadaran mereka. Jadi kalau homestay itu kan hanya waktunya tertentu Pak. Tapi mereka juga aktif membayar ke sini ke Bapenda. Mereka ada. Jadi kita juga datang ke mereka per wilayah untuk mensosialisasikan, memberikan informasi. Mereka juga kelompok-kelompok Pak. Bisa ada yang kelompokin sama RT RW-nya, ada yang sama kelompok, ya sama aja Pak. Jadi intinya lebih sadar mereka lah, karena mereka juga mungkin uang kecil lah. Kalau di mereka kan di perumahan-perumahan kan 200, 300, itu juga hanya sisanya hari raya, tahun baru. Liburan ya Pak. Itu biasa nggak ada Pak. Gitu. Terus Bu Lilin tadi ya, yang strategi peningkatan PAD. Ini kan juga yang homestay itu juga peningkatan Bu. Yang restoran juga sama. Jadi kita pernah mensosialisasikan pendapatan yang di atas 5 juta sehari, yang di bawah 1 juta itu tidak. Yang di atas 1 juta ke atas kita sudah ditetapkan jadi pajak. Itu juga menjadi optimalisasi Bu. Dari wajib pajak yang tadinya hanya terfokus di pariwisata, kita sudah masuk ke daerah-daerah yang memang notabene bukan kawasan wisata Bu. Kita udah coba untuk mensosialisasikan bahwa kalau mereka pendapatannya di atas 1 juta satu hari, itu mereka sudah, walaupun mereka hanya warung kecil, kayak di sini bakso, soto gitu, yang memang kan banyak pedagang-pedagang yang viral di sini. Kalau itu kan ngantri makannya, bakso juga sama, itu sama. Jadi itu optimal kita untuk mendapatkan PAD yang bisa meningkatkan PAD gitu. Tadi yang Pak Dian, yang tentang PBB diambil alih Pak, luar biasa Pak. Mungkin tadinya uangnya ditangani sama desa atau desa tidak fokus, kita 100 Pak, 100% satu. Nanti saya kirimin datanya ke teman-teman. Perbandingan tahun kemarin, hari ini, per tanggal ini, nanti perbandingannya saya kasih. Alhamdulillah Pak ya, efektif banget berarti Pak ya. Efektif banget Pak. Cuman komunikasinya dari awal kita dengan kepala desa, dengan perangkat itu luar biasa Pak. Pak Dian akan nemuin dinamikanya nanti. Ya, setiap kebijakan kan pasti ada yang pro dan kontra Pak. Ya. Di Pangandaran itu setelah COVID itu yang namanya PBB tak pernah lunas.
sebenarnya dari tahun 2000 sana 20, 19, 18 itu mereka lunas semua Pak desa. Tapi 2021, 2, 3, 4 sampai kemarin tahun 2024 itu mereka nggak ada lunas. Pokoknya 10 miliar, 11 miliar. Target kita 25 miliar sebenarnya. Itu. Nah, akhirnya saya berinovasi dengan teman-teman, berkomunikasi dengan ketua abdesi, dengan teman-teman perangkat. Ya, bagaimana caranya biar itu bisa kita ambil alih gitu Pak. Walaupun ya kita pura-pura tugas desa yang cukup volumenya besar, kita akan ambil alih, kita bantu desa. Terlepas dengan nanti kebijakan Ibu Bupati tentang hak mereka ya silahkan, kita tidak mengganggu. Dan alhamdulillah Pak, nanti kalau perlu ya saya kirim data kepada dia dan teman-teman. Siap. Hatur nuhun, Pak. Progresnya Pak, per bulannya saya kasih tahu. Nanti saya sharing. Ya, siap. Soalnya adik saya juga Pak kerja di Pangandaran Pak, di Dinas Pertanian Pak. Di Siapa? Dinas Pertanian, adik Siapa saya. Pak? Adik saya juga kerja di Pangandaran Pak, di Dinas Pertanian. Pertanian ya? Iya. Mangga siap. yang lain kalau masih ada yang ditanyakan. Izin Pak Ruby. Mangga Pak Eno. Silakan Pak Eno. Siap Pak. Jadi selamat pagi Pak Sarlan, Pak Kaban. Assalamualaikum. Izin perkenalkan, nama saya Eno Nuwarungu dari Kabupaten Nias Pak. Kami 2 orang di grup 1A ini bersama Pak Dedi di sebelah. Jadi sedikit Pak Kaban terkait dengan peningkatan PAD di Pangandaran ini cukup menggelitik juga bagi kami Pak. Karena sedikit profil Kabupaten Nias ini berada di daerah 3T Pak. Itu kami masih dilabeli dengan 3T itu Pak Kaban. Jadi mungkin agak-agak beda-beda tipis lah dengan Kabupaten Pangandaran dari sisi PAD-nya. Nah, terkait tadi dengan hotel, restoran, dan PBB, mungkin yang relevan dengan Kabupaten Nias ini Pak, dan juga tupoksi kami sebagai camat di kecamatan, masalah penagihan PBB ini Pak. Tadi cukup menarik penjelasan Pak Kaban bahwa selama ini diambil alih dari pemerintah desa ya Pak ya, penagihannya. Dan searah tadi dengan pertanyaan Pak Dian, seefektif apa? Jawaban Bapak begitu efektif, bahkan 100% tadi progresnya. Nah, mungkin menyambung pertanyaan Pak Dian ini, mungkin nanti bisa kami adopsi Pak di Kabupaten Nias. Strategi apa saja yang dilakukan oleh Bapenda selama ini dalam rangka pengambil alihan penagihan ini ke wajib pajak Pak, utamanya PBB. Selain langkah-langkah persuasif tadi, komunikasi dengan abdesi, mungkin apa langkah-langkah yang lain Pak, yang sudah rutin dilaksanakan selama ini, mungkin nanti kami bisa terapkan di wilayah kami di pemerintah Kabupaten Nias. Terima kasih Pak Kaban. Hatur nuhun. Mangga yang lain silakan. Pak, menambahkan. Mangga Pak Arus. Izin, salam kenal Pak Kaban, Pak Sarlan. Saya Rosiana Pak dari Dukcapil Kabupaten Sumedang Pak. Cuma menambahkan dan telah menyimak paparan Bapak tadi di awal-awal kan Bapak bertanya, kunaon sih milih Pangandaran Pak ya? Kenapa saya milih Pangandaran untuk jadi objek studi kita? Kan ketahuan Pak, disinilah Pak kuncinya Pak. Bapak itu, menurut pendapat kami Pak ya, Bapak itu telah melakukan suatu terobosan out of the box Pak. Out of the box ini di mana Pak? Pertama itu law enforcement Pak. Law enforcement ini bahwa Bapak bekerja sama dengan APH Pak. Itu terobosan yang sangat baik Pak. Masalah menutup hotel Pak. Di kota Bandung dimanapun bukan tidak bisa Pak, tapi tinggal keberanian kita Pak. Tadi mungkin Bapak didukung oleh political will dari pimpinan Bapak, Ibu Bupati mendukung Bapak. Nah, jadi itu Pak, kenapa kami memilih Pangandaran? Satu, Bapak melakukan out of box-nya di bidang itu Pak, di bidang law enforcement. Kedua, tadi yang sama, saya, Pak Dian, Pak Enoniman, itu semua pemikiran Pak, bahwa itu bisa take over penarikan PBB P2 oleh Bapak. Itu resistnya tinggi Pak. Iya. Tinggi sekali resistnya Pak. Ada karena mungkin ada sabotase Pak. Nah, dengan keterbatasan SDM itu Bapak telah melakukan suatu terobosan yang bagus. Barangkali itu bisa ditiru Pak. Salah satu terobosan Bapak itu sudah out of the box Pak. Itu terima kasih Pak. Ya, mangga silakan yang lain. Jadi nyambung sama Pak Rusiana, Pak Kaban.
kenapa milih Pangandaran. Saya baru ingat katanya dengan program sekarang Stula ini kebalik, Pak. Kalau dulu-dulu Stula ini kita yang ATM ke tempat Stulanya. Mungkin kita dari para peserta ini bisa meng-ATM ke tempat Stulanya. Tapi sekarang katanya itu dibalik, Pak. Mungkin kita bisa memberikan saran pendapat kepada tempat yang kita kunjungi sebagai objek stula, Pak. Mungkin itu, Pak, pertimbangan kenapa kenapa LAN memilih Pangandaran. Mungkin tidak menutup kemungkinan, Pak, punten, kalau kami berdasarkan baik dari teman-teman di kota kabupaten memberikan berdasarkan apa yang ada di kota kabupatennya sendiri bisa diterapkan jadi dua arah gitu. Kalau dulu kan satu arah, Pak, hanya kita meng-ATM ke tempat yang bagus. Dulu mah kan Stula itu, Pak, ke Surabaya, ke Jawa, Bali, ke kan saya juga Medan. Jawa dulu. Iya, kota-kota besar lah, Pak, gitu yang bisa di ATM. Mungkin dengan ini sekarang itu Stula ke tempat-tempat yang potensinya lebih besar, Pak. Karena saya menganggap Pangandaran ini potensinya besar, Pak. Sangat besar sekali karena banyak tempat-tempat wisata baru yang bisa dieksplor untuk menghasilkan PAD gitu kan. Sekarang lari ke Batu Karas ya, Pak, ya. Daerah-daerah Batu Karas kan luar biasa itu. Balinya Jawa Barat itu ada di Batu Karas katanya tuh gitu. Mungkin itu, Pak, kenapa dipilih Pangandaran, karena Pangandaran sangat berpotensi sekali untuk bisa lebih dikembangkan lagi dalam segi PAD terutama dari pariwisata. Mungkin itu tambahannya dari saya terkait tadi, kenapa sih Pak Kaban nanya kenapa sih Pangandaran dijadikan objek sudah, mungkin itu, Pak. Mungkin itu dasar pertimbangan karena mungkin dari LAN juga mempertimbangkan bahwa Pangandaran mempunyai potensi yang bisa dieksplor lebih besar terkait dengan PAD-nya. Mungkin itu. Mangga yang lain ada pertanyaan atau ada tambahan terkait mungkin kalau Pak Eno masih bingung ya Pangandaran itu seperti apa gitu kan. Ya Pak, belum pernah ke sana Pak Ruby. Oh, pernah, Pak? Belum. Oh, belum, Pak. Nah, Pangandaran mungkin sometimes. Bisa pakai Zoom kita harusnya biar tahu. Iya Pak Kalau kawan. Pangandaran itu kalau menurut saya pribadi kayak ke Jogja, Pak. Itu ngangenin gitu. Pengen terus kalau nggak ke Jogja ya ke Pangandaran gitu. Bikin nagih gitu Pak ya. Pantai, Pak. Itu Pantai. kulinernya luar biasa. Tidak ada tempat lain di pantai-pantai lain yang tempat kulinernya terlokalisasi seperti di Pangandaran. Kayak Anyer juga, tapi Anyer bagus, tapi tempat makannya kalau saya sih senang tempat makannya di Pangandaran tuh luar biasa, Pak. Terlokalisasi, khusus seafoodnya luar biasa, Pak. Ya. Kalau yang Siap, lain Pak. mungkin udah tahu ya Pangandaran seperti apa gitu. Ya pengalaman juga Pak Eno, kita hampir 10 kali lebih loh. 10 kali lebih ke Pangandaran. Ada lagi Pak, ada mangga mungkin yang lain kalau mau sharing sama Pak Kaban. Ini Pak, mungkin kiat-kiat apa yang akan dilakukan dengan kaitannya kebijakan Pak Gubernur terhadap studi tur anak-anak sekolah sehingga mengurangi efek pendapatan. Dengaran Bu Lilin, ya, kedengaran Pak ya. Jadi Oke. Jadi Pak Rudi mau dibantu Pak Rudi. Oke. Ya, kiat-kiat apa yang akan dilakukan untuk Siap. meningkatkan PAD terhadap kebijakan Nanti KDM saya mungkin bantu, ya Pak. untuk istilahnya studi tour untuk penahanan atau tidak adanya studi tour tersebut, Pak, gitu. Apa saja yang akan dilakukan sehingga meningkatkan PAD terhadap terhadap pemerintah Pangandaran istilahnya gitu kan, akan mengurangi nih dampak ekonominya terhadap masyarakatnya sehingga tidak adanya mengurangilah untuk kehidupan gitu. Jadi ekonomi masyarakat itu
berkurang karena tidak adanya study tour untuk anak-anak sekolah gitu Pak. Apa kiat yang akan dilakukan untuk menanggapi hal tersebut yang dirasakan oleh masyarakatnya mungkin ya terhadap dampak ekonominya gitu Pak. Izin lebih ini Pak Kaban. Yang saya tangkap dari Bu Linlin ini terkait kebijakan Pak KDM Pak Gubernur terkait pelarangan studi tour untuk anak-anak sekolah. Karena memang betul Pak, dengan Bandung sendiri terdampak Pak dengan larangan studi tour ini. Karena tadi saya sampaikan juga Bandung juga sama kayak seperti Pangandaran, kotanya kota jasa yang mengandalkan dari hotel dan resto kulinernya. Nah, kalau di Bandung terdampak sekali. Nah, yang dipertanyakan Bu Linlin itu apa kiat-kiatnya terhadap kebijakan Pak Gubernur melarang studi tour anak-anak sekolah. Karena seperti yang tadi saya sebutkan juga, mungkin kalau studi tour orang Bandung, kalau nggak ke Jogja, ke Pangandaran, Pak. Gitu kan ya. Kalau nggak ke Jogja, ya ke Pangandaran. Tapi kebanyakan ke Pangandaran. Berikut juga mungkin tambahan dari saya, Pak. Gitu. Apa sih kiat-kiat, bukan tadi Pak Gubernur, ini terkait dengan efisiensi, Pak. Efisiensi juga sama. Kalau kalau Bandung kan SKPD di Bandung, mungkin teman-teman di SKPD di kota kabupaten lain sama Pak. Kalau outbound kan ke Pangandaran Pak. Karena dengan adanya efisiensi ini tidak ada outbound gitu kan, tidak ada diefisiensi lah kegiatan-kegiatan seperti itu, seremoni-seremoni seperti itu. Nah mungkin yang dipertanyakan Bu Lindin, apa sih Pak kiat-kiatnya untuk menghadapi kebijakan Pak KDM terkait larangan studi tour bagi anak sekolah dan efisiensi terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintahan. Mungkin itu Pak, menambahkan nuhun. Izin Pak Rudi, yang tadi yang PBB, yang Pak Eno tadi pertanyaan PBB-nya itu mungkin bisa diadopsi di NIAS, Pak. Iya. Jadi Seperti kita itu, Pak, ini kabarnya. Ya. begitu mengevaluasi desa tidak pernah lunas 5 tahun berturut-turut setelah COVID. Nah itu juga saya berkomunikasi dengan kepala desa Pak, memang berat sekali karena memang mungkin PBB ini jadi zaman company mungkin udah desa ya oleh para Demang gitu. Sekarang harus diambil alih sama kita oleh Bapenda yang notabene secara langsung pengelolaannya uangnya langsung ke Bapenda. Jadi saya juga ada tahapan Pak Eno yang saya lakukan dengan beberapa perangkat desa, terutama kepala desanya. Emang betul Pak, 93 desa di kita ini rata-rata itu mereka semua menolak Pak. Ya saya bukan tidak tahu karena saya juga ngalamin jadi kepala desa. Saya juga pernah jadi PJS ya, PNS yang ditunjuk bupati untuk jadi kepala desa di Pangandaran. Saya tahu persis lah bagaimana dinamikanya PBB itu menjadi sesuatu yang besar lah buat desa pengaruhnya. Artinya perangkat desa juga bisa uang dana talang sebentar lah, apalah gitu. Nah, mungkin karena memang ada COVID, jadi akhirnya mereka tidak bisa mengganti uang yang sudah dipakai. Nah, kita juga kalau dengan kepala desa saya lebih intens untuk membahas tentang lebih dalam. Artinya ini uang yang di desa itu juga tidak bisa optimal. Langkah-langkah yang memang dilakukan oleh Bapenda sudah, pembinaan sudah. Nah, saya juga sampaikan kepala desa, Pak Kepala Desa, kalau ini sampai ditemuannya BPK, Inspektorat, itu juga ada unsur yang berbahaya buat kepala desa. Saya takut-takutin aja Pak Ano, jadi kepala desanya itu saya takutin gitu. Kalau BPK ini udah turun, itu kan pertanggungjawabannya di kepala desa. Walaupun itu kesalahan perangkat, yang perangkat yang menyelewengkan atau gimana, itu saya yang takutin saja Pak. Oke, kalau kepala desanya banyak lah, karena kita 93 desa, ada desa yang memang menolak Pak. Karena mereka juga menganggap bahwa desa itu bagus. Memang ada yang memang bisa sampai 100%, tapi itu hanya sebagian kecil saja. Sehingga saya takut-takutin dengan itu. Yang kedua, begitu dengan perangkat desa, dengan para kolektor, mereka menolak keras, Pak. Yang akhirnya mereka menganggap bahwa kebijakan saya ini asal-asalan gitu. Ya, kami karena ingin ini kembali ke Bapenda untuk
menjadi PAD yang tidak terhambat di lapangan ya, kami tidak tidak mau harus lakukan ini. Karena saya juga sudah studi ke lapangan bahwa masyarakat ini tidak pernah menunggak Pak di lapangan. Nah ini kunci utamanya saya berani untuk mengambil sikap ini diambil alih oleh Bapenda karena masyarakat itu tidak ada pernah satupun yang tidak bayar. Jadi kami langkah itu dilakukan. Dengan keterpaksaan banyak benturan Pak Eno. Ada perangkat yang ngobrol, saya di desa aja pakai kolektor, pakai RT, pakai RW, pakai golongan. Kalau orang Pangandaran bilang mah, lebih sapain lagi menikah te hesek cenah nagina, komo Bapenda nu saurang gitu. Kan ditanya satu orang Pak satu desa itu. Nah kita juga memberikan motivasi ke teman-teman Bapenda untuk ya belajar kayak orang Kosipa Pak. Kalau sederhananya kayak orang Kosipa setiap hari kita hanya buat mapping, buat pola di dusun ini, nanti hari ini dibuat jadwal, kita juga buat target satu orangnya berapa harus masuk satu hari ini. Ya gitu Pak, dinamikanya banyak lah pasti itu. Tapi kan intinya kita juga memberikan motivasi ke teman-teman bahwa kita ini ke arah yang benar. Jadi apapun masalahnya, apapun resikonya kita jalani. Tapi kita mendorong mereka untuk itu benar. Dan kita juga takut-takutin angka yang sudah dipakai tahun-tahun yang lalu itu akan menjadi pemeriksaan dan itu menjadi masalah buat mereka. Berat Pak, tapi insya Allah kalau itu sudah dijalankan, ini 6 bulan pertama saya ngambil alih PBB, nanti saya sudah barusan sudah komunikasi dengan Kabid untuk melihat regulasi apa yang bisa dilangkahkan nanti di teman-teman di sana di kabupaten kota masing-masing. Yang kedua juga perbandingannya nanti saya juga akan berikan, itu sampai bulan ini Pak, per tanggal ini juga perbandingan hampir 100% semuanya. Gitu. Ya juga udah motivasi ke teman-teman jangan lupa karena PBB itu sampai September, jangan-jangan nanti karena kita lebih awal narik ke masyarakat Februari, kita lebih tinggi di Februari nih. Jangan-jangan nanti pas Juli, Agustus, Septembernya kita rendah. Artinya dibalik saja, desa lebih cepat. Kita lebih cepat narik, desa lambat gitu narik. Tapi kalau nanti bulan Juli, Agustus kita lebih tetap di atas 100, berarti PBB itu akan selesai di bulan September. Itu Pak Eno, mungkin penyampaiannya dari saya seperti itu dan yang terpenting setelah ini diambil alih pasti akan banyak dinamika yang terjadi Pak. Ya, Pasti itu Pak. terjadi. Tapi kalau kita terus berkomunikasi, kita pendekatan dengan kepala desa, ya itu kan kebijakan dari kepala desa. Dan nanti begitu penetapan, pemilahan Pak, itu juga akan ada benturan dari desa. Karena kan selama ini yang tahu si A, si B-nya itu kan desa Pak. Nah itu juga kita harus bisa yakinin desa bahwa ini kebaikan kita semua. Karena kita juga tidak bisa lepas dari desa pas sepenuhnya. Sampai sekarang juga saya komunikasi dengan desa. Walaupun masih ada 12 desa dari 93 desa itu yang menolak Pak. Tapi kita terus berjalan. Karena masyarakat juga ada banyak yang membantu di lapangan. Teman-teman kita. Ini siapa? Ada yang ngasih tahu ini. Begitu resikonya Pak. Akhirnya kita kadang Kabid, Kasubidnya turun ke lapangan membantu desa yang memang capaian targetnya, capaian realisasinya lambat. Tapi itu dari 93 desa itu 12 desa yang di bawah 40%, yang lainnya udah 80-60%. Jadi kita tinggal punya waktu 3 bulan untuk menyelesaikan batas waktu PBB. Ya. Terus yang Ibu ya tadi ya, yang kebijakan Pak KDM beserta kiat-kiat efisiensi Bu, kalau kita Pangandaran dari sejak COVID itu kita ikat pinggangnya udah kenceng sekali Pak Rudi. Jadi emang bawang Pangandaran itu efisiensinya udah dari awal. Karena Pangandaran ini udah defisit dari 2022 itu kita udah cukup luar biasa. Perjalanan dinas saya sebagai kaban apa juga semua udah dikencengin ikat pinggangnya. Jadi begitu keluar kebijakan ini dari Pak Ustadz ya Presiden dan Pak KDM juga udah kita lakukan efisiensi perjalanan dinas ambil di bawah 50% ya di pangkasnya, jadi pangkasnya hampir 60% udah. Nah itu tadi yang kunjungan Bu, yang studi banding, yang studi tour anak-anak sekolah juga saya pikir kelihatannya lebih menikmati Pak Bu. Kalau Pangandaran itu kan karena memang tidak banyak lah orang-orang yang di atas menengah ke atasnya, jadi mereka lebih kepada banyak main di wilayah Pangandaran, yang dari Padassari ke Pangandaran, yang di Pangandaran main ke Padassari. Ya memang pasti ada lah, dinamikanya juga pasti ada, karena kita juga
kabupaten kota yang datangnya dari hotel, dari restoran. Cukup luar biasa itu juga pengaruhnya. Tapi alhamdulillah Bapenda tren pajaknya masih meningkat tahun ke tahun. Karena mungkin kota kecil ya, Bu. Karena Pangandaran itu kan hanya 10 kecamatan. Jadi rangkaian kebijakan-kebijakan provinsi dengan yang pusat itu nggak terlalu berpengaruh. Karena memang itu tadi, Bu. Kita banyak menengah ke bawahnya daripada menengah ke atasnya yang sering jalan-jalan, yang sering main gitu. Mungkin Pak Rudi, siap. Siap. Silahkan yang lain yang masih ini Pak Gun-Gun, Pak Bu Siap, Pak, izin, Pak. Desi. Mangga Pak Gun-Gun. Siapa barusan? Saya, Pak. Mohon izin. Oh, siap Pak Yayat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kaban. Perkenalkan saya Yayat Ruhyat, Kepala Bidang UMKM Pak. Izin bertanya, untuk target PAD-nya ini untuk yang 2024 mungkin Pak ya yang sudah ada hasilnya. Untuk target PAD untuk tahun 2024 itu berapa Pak? Kemudian realisasinya apakah tercapai 100% lebih atau memang belum tercapai 100%, kemudian kendalanya apa, kemudian solusi atas kendala tersebut itu apa, Pak? Kemudian ada gak, Pak, salah satu strategi solusi untuk menghadapi menanggulangi kendala yang memang sampai sekarang masih belum bisa dilaksanakan karena terkendala sumber daya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, saya mengapresiasi Pak untuk PBB yang diambil alih oleh Bapenda karena saya juga pernah menjadi korban, saya pernah menjabat sebagai sekretaris kelurahan di tempat saya tinggal. Namun sayangnya setelah saya akan membayar PBB, ternyata PBB saya itu ketika saya cek ke Bapenda itu selama 3 tahun tidak tercatat belum dibayar, padahal setiap tahun dibayar seperti itu, Pak. Nah, ada gak Pak di Pangandaran itu aplikasi atau apapun tools yang memungkinkan si wajib pajak itu bisa mengecek status pembayaran dari PBB-nya, misalkan dia sudah membayar, kalau sekarang kan kalau dulu ke kolektor sekarang ke petugas Bapenda misalkan bisa dicek, oh dia itu status pembayarannya sudah dibayar dan lain sebagainya. Untuk memonitor juga Pak, untuk memonitor apakah apakah uang yang sudah disetorkan itu tercatat sebagai pembayaran atau tidak. Kemudian yang selanjutnya Pak, eh, apa kebijakan reward and punishment Pak yang dikenakan baik itu kepada pengelola, pemungut maupun ke wajib pajak. Kemudian bagaimana kegiatan monitoring dan evaluasinya Pak yang dilaksanakan dalam pengelolaan pajak ini, apakah rutin dilaksanakan setiap eh, bulan, semester, atau seperti apa untuk menjaga supaya target-target yang telah ditetapkan itu bisa dicapai 100%. Itu saja mungkin Pak yang dapat saya tanyakan. Hatur nuhun. Baik, terima kasih. Yang lain ada atau Izin, nanti Pak. Mangga Bu Desi. Izin Pak Kaban, tadi Bapak sebelumnya menyampaikan bahwa Bapenda Kabupaten Pangandaran itu dibentuk di masa pas yang lagi ada rame-ramenya pengelola pajak pusat yang terkena kasus lah seperti itu ya Pak. Nah, bagaimana strategi Bapak sebagai Kepala Bapenda memastikan pegawai Bapak atau bawahan-bawahan Bapak sebagai pengelola pajak itu akuntabel atau berintegritas? Kan berkaca dari pengelola pajak pusat juga ternyata kan eh, kecurangan-kecurangan ini juga bukan hanya terjadi oleh wajib pajak ya Pak. Ternyata pengelola pajak pun ada kesempatan atau ada celah
untuk melakukan kesalahan seperti itu, Pak. Nah, bagaimana strategi Bapak memastikan bawahan-bawahan Bapak itu akuntabel atau berintegritas? Selain itu juga tadi Bapak memaparkan bahwa memang kurangnya SDM di Pangandaran ya, Pak. Nah, sedangkan Bapak mengambil kebijakan satu desa itu satu pegawai. Berarti minimal SDM Bapak pun harus ada 93 orang yang turun ke desa seperti itu ya, Pak. Itu saja mungkin, Pak. Baik, terima kasih Bu Desi, Pak Yayat. Mungkin karena waktu, Pak, ini jadi sesi terakhir terkait dengan tanya jawab karena waktu kita hanya sampai dengan 9.30. Jadi mudah-mudahan bisa tapi kalau ada yang mungkin satu lagi pertanyaan selain ditutup untuk sesi pertanyaan, silakan atau cukup. Izin Pak Ruby, Oh ya, mangga Pak Gun-Gun. hatur nuhun Pak Moderator dan Pak Kaban. Ini saya simpel aja pertanyaannya. Ini tadi terkait dengan upaya strategi untuk pendapatan dari pajak ya. Kalau dari Pangandaran, pendapatan yang bukan dari pajak itu yang terbesar di sektor apa Pak ya? Itu aja Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Gun-Gun. Mungkin ini Pak Kaban, ini sesi terakhir dari terkait dengan tanya jawab karena sebenarnya masih sangat luar biasa diskusi kita dengan Pak Kaban terkait dengan pendapatan di Pangandaran, tapi karena dengan keterbatasan waktu kita, jadi mohon maaf, mungkin lain waktu Pak, kita berencana dari teman-teman ini untuk setula ke Pangandaran, terutama ngajak Pak Eno Pak yang belum ke Pangandaran. Ya, siap hadir Pak, siap hadir. Nanti mungkin pas hari terakhir ya kita ujian di LAN, kita berkumpul, mungkin kita rencanakan untuk berkunjung ke Pangandaran Pak. Mungkin karena dengan waktu Pak, mungkin silahkan Pak Kaban untuk di sesi terakhir ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari Pak Yayat, Pak Gun-Gun maupun Bu Desi sebelum nanti terakhir. Nuhun Pak Mangga. Realisasi itu kita dari target 101 miliar, kita realisasi 83 miliar, Pak. Itu kekurangannya itu dari PBB sama ada penurunan tarif ya. Ada penurunan tarif dari parkir sama yang reklame. Kenapa itu bisa turun Pak Sarlan? Itu tadi yang PBB, kenapa saya ambil alih di 2025, itu karena memang realisasinya tidak memuaskan. Dari reklame, karena kita juga tahu lah, kita semua juga punya hajat negara nih, pilpres, terus yang legislatif, bupati. Nah itu reklame banyaknya dipakai sama ya tuan-tuan besar semua Pak. Jadi kita nggak bisa nerapin pajak tuh di situ tuh. Jadi realisasinya kurang maksimal. Tapi intinya kita lebih fokus kepada PBB tadi Pak Yayan. Jadi kenapa di 2025 ini saya ngambil alih PBB, yaitu yang 83% itu tadi. Capaian dari yang 101 miliar, kita hanya 83 miliar. Nah itu diantaranya PBB yang menghambat. Termasuk ya tadi, pemutahiran, PPHTB, tidak terserap oleh warga masyarakat, karena memang itu tadi desa lebih fokus kepada penarikan pajak saja gitu. Pak Dian. Terus Bu Desi tadi, kenapa Pak SDM? Tadi saya sampaikan ada kekurangan SDM di 2024 dan 2025 ini kita bisa ada 93 orang yang narik ke desa, fokus di desa gitu. Kita hanya setiap Senin untuk evaluasi, untuk sama-sama yang kita apel. Saya evaluasi di hari Senin. Itu dari buah hasil pemangkasan yang dilakukan oleh Ibu Bupati, Bu Desi. Jadi Ibu Bupati itu begitu kita dapat efisiensi, itu kan banyak tenaga yang memang tidak di dinas masing-masing itu tidak terpakai, Bu. Kan di kita begitu efisiensi itu tidak ada kegiatan, tidak ada pelaksanaan pembangunan. Jadi ada banyak dinas-dinas yang memang yang tadinya padat kegiatan, itu mereka tidak ada kegiatan di 2024 itu. Jadi evaluasi. Malahan ada beberapa non-PNS yang tidak terdaftar di PKN itu diberhentikan.
Nah, ini kita pakai yang sudah terdaftar di BKN yang ada di dinas-dinas yang tidak produktif. Saya seleksi, saya ambil dari 2.000 orang itu saya ngambil 93 orang. Jadi kita ngambil, kita bina selama 2 bulan terus penerus menyampaikan pengertian PBB. Kan ada yang dari puskesmas, ada yang darinya guru, gitu. Yang dari rumah sakit juga saya ada. 93 orang itu dari berbagai dinas. Jadi kita bina, kita kasih pengetahuan, kita kasih pembelajaran bagaimana itu PBB itu begitu. Nah, itu baru mereka melangkah di bulan Februari. Begitu Bu Desi. Terus yang tadi yang akuntabel terhadap SDM yang kita miliki. Kita ini kan di samping alat yang ada di hotel, kita juga punya alat pemantau monitoring yang notabene bisa langsung saya pantau. Saya bisa melihat teman-teman di lapangan itu per hotelnya tidak. Mereka sama tidak nanti dengan yang dari sistem besarnya. Yang mereka laporkan misalnya. Ini kan manual, yang di bawah mereka punya HP dengan yang terintegrasi dengan yang di Bapenda. Nah, nanti kita matchingkan yang hasil laporan yang ada di tapping box yang mereka laporkan. Karena mereka hanya mengarahkan, mensosialisasikan, pembayaran juga melalui online. Ada beberapa yang kita pakai kayak Wiris, kayak ke Indomaret, ada yang ke BJB langsung ada. Terus yang Pak Gun-Gun ya? Iya, Pak. Selain dari mana? Dari pariwisata, Pak. Kita dari pariwisata, dari pintu masuk itu satu orang 20.000 itu 40 miliar Pak 1 tahun. Jadi kalau PAD-nya Pangandaran itu 250 sampai 300 miliar 1 tahun. Yang dari PAD pajak dan retribusi. Iya. Gitu Pak Rudi, ada yang kelewat? Siap. Alhamdulillah sudah semuanya Pak Kaban, luar biasa. Oplos buat Pak Kaban. Terima kasih Pak Kaban atas penjelasannya. Semua teman-teman pertanyaan saran sharing dari teman-teman bisa dijelaskan dengan sangat detail oleh Pak Kaban. Mudah-mudahan tadi terkait dengan pajak, keberanian dari Bapenda Kabupaten Pangandaran untuk melakukan tindakan terhadap hotel itu merupakan suatu tindakan yang luar biasa. Tadi juga Pak Ketua Parusiana menyampaikan bahwa itu luar biasa ya Pak Parus ya, terkait dengan tindakan Pak Kaban dan rekan-rekan dari Bapenda Kabupaten Pangandaran untuk melakukan tindakan terhadap hotel-hotel. Yang kedua mungkin yang bisa diambil dari sini sama rekan-rekan yaitu terkait dengan PBB Pak. Terutama yang Pak Eno selaku camat ya Pak ya? Siap. Ya, Pak Eno camat mungkin bisa mengadop kegiatan apa yang dilakukan oleh Kabupaten Pangandaran. Nanti lebih detailnya kita main Pak ke Pangandaran Pak Eno. Diantarlah sama saya. Siap Pak Ruby. Ditunggu jadwalnya. Dan nanti kita berkunjung ke Pak Kaban. Di sini juga telah hadir Pak Burdan, Pak Widya Iswara. Silakan Pak, mangga kalau ada saran masukan dari Bapak terkait dengan pendapatan di Kabupaten Pangandaran. Izin Pak Burdan. Kayaknya nggak ada. Untuk itu Pak Kaban, sekali lagi kami dari kelompok 1A yang saya sendiri Pak Ruby, ada Pak Rusiana selaku ketua kelompok, ada Pak Yayat, ada Pak Gilang, Bu Linlin, Pak Gun-Gun, Pak Deni, Pak Eno, Bu Desi, Pak Deni, Pak Dian, dan Pak Dedi mengucapkan terima kasih Pak ke Pak Kaban yang telah memaparkan, yang telah memberikan penjelasan kepada kami dengan sangat detail. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi teman-teman, bisa di ATM bagi teman-teman terkait dengan tadi yaitu
keberaniannya Pak Kaban dan penindakannya, dan kedua dengan yang itu terkait dengan PBB. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas nama rekan-rekan. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Kaban. Mungkin di lain waktu, dalam waktu dekat, mudah-mudahan Pak, kami bisa berkunjung ke Kabupaten Pangandaran, khususnya ke Bapenda Kabupaten Pangandaran, untuk bisa mengenal lebih dekat dengan Pak Kaban dan rekan-rekan di Bapenda Kabupaten Pangandaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, segala atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Kaban. Waalaikumsalam. Boleh, boleh. Break ya kalau nggak salah. Pak Ketua. Sebentar Pak, nunggu arahan dulu, mungkin kita Iya apakah ya, kita masuk lagi ke grup yang besar atau gimana? betul. Jangan keluar aja lah, sekali Siap, bayar dulu siap, Pak. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kaban, Waalaikumsalam. Siap. Pak Kaban, oh, Pak Kaban sudah turun ya? Oh, ada Pak, masih ada. Ada, masih Masih ada ada. Pak. Mohon izin Pak waktunya Pak Kaban, karena waktunya 9.30 untuk ketaatan terhadap keuangannya begitu, keaturan keuangannya Pak Kaban, untuk mohon jangan dulu leave Pak. 5 menit lagi Pak, mohon izin. Eh, halo Pak Kaban, Pak Sarlan, mendengar suara saya? Siap. Pak Kaban, jadi kita mengalokasikan waktu 9.30, ada 5 menit lagi, karena dalam kondisi sekarang itu bentuknya daring begitu. 5 menit juga menjadi penting, hingga ada pemotongan nanti, jadi bisa biar berbincang-bincang dulu sebentar 5 menit lah Pak Siap. Kaban. Boleh. Ini kondisinya kan sekarang begitu. Mohon izin Pak Kaban. Izin Pak Burdan. Kalau disampaikan Kaban, semua Pak, kalau Bagaimana suasana sekarang nih menjelang hari Sabtu Minggu nih, biasanya Pangandaran ramai ya Pak ya? ya Atau sisa hari-hari libur juga kemarin rame tuh? Pak di Pangandaran Pak. Anak sekolah juga Pak, rame. Ya? Mungkin kebijakan Pak KDM harus mainnya ke Pangandaran gitu Pak. Di Jawa Barat nggak boleh keluar dari Jawa Ya, Barat. bagus. Pak KDM kan. Ya, di samping memang agak menimbulkan masalah untuk tidak berangkat ke sekolah untuk tur gitu ya. Tapi bisa tur ke yang terdekat di situ ya. Barangkali eh, warga yang terdekat ke sana. Jadi kalau jauh-jauh biayanya besar gitu. Nah, ini sebenarnya untuk mengikan PAD ya di lingkungan masing-masing. Gimana? Demikian Pak. Kemarin kan kalau melihat statement beliau gitu, jangan khawatir katanya Bu Bupati gitu. Nanti berbicara tentang PAD, kalau diangkat nanti dapat duitnya nanti. Gitu. Baik, barangkali masih sebentar lagi Pak Kaban. Setelah acara ini kan kita nanti bertemu lagi mungkin ya Pak ya. Ada waktunya sudah terjadwalkan. Nanti setelah 2-3 hari eh, 9 ya. para peserta nanti 9.45 Pak, membuat ketemu lagi. inovasi ya. Tanggal berapa Pak Rubi? Ya. Hari Tanggal ini berapa nanti? 9.45 ketemu lagi Pak. Kita 15 menit break, mungkin setelah jam 9.30 break dulu Pak. 15 menit. Nanti Oh, iya. 9.45 sampai 10.30 kita ketemu lagi Pak. Gitu. Oke. Baik.
Ya, ucapan terima kasih lah Pak Salan ya. Sudah berapa lama Pak di Bapeda? Ya, Bapenda, saya sorry. itu dari Februari, Pak, dari di Dari Bapenda. Tapi Februari dulu ya. saya pernah jadi sekpan di sini. Karena Oh, kepala jadi Bapendanya kemarin ikut nyalon. Jadi nyalon ke Oh, begitu. Pak Salan dari Satuan awalnya ya. Saya dari kelautan, Pak. Oh, dari kelautan. Dari kelautan. Tapi dulu pernah jadi sekban di sini, Pak, di Bapenda. Oh, betul dulu betul. bergabung sama BKAD ya Pak ya? Ya, dulu bergabung di BKAD 2022. Pelepasan dari BKAD itu Pak Dadang Okta yang jadi Ya. kabarnya, saya jadi sekbannya. Pak Dadang Okta Oh, kemarin ikut berkompetisi jadi bupati. Nah, saya dari kelautan tuh ke Bapenda masuk. oh. Dulu Ini kalau ada sekban sekban BKAD-nya yang pindah ke Bandung Pak, Pak Solihin Pak. Oh, Pak Solihin, ya, BKAD, Iya, BPKP, orang ya, iya, orang Parigi emang ya Pak ya. ya orang Bandung. pindah ke Kota Bandung maksudnya Pak Ruby. Betul Pak, beliau dari BPKP, dari Hmm. BPKP terus menjadi sekban di BKAD kalau nggak salah, di Hmm. BKAD Dari keuangan ya. Pangandaran, terus pindah menjadi Irban di Kota Bandung Pak. Oh, begitu. Mm-mm. Oke. Ya. Eh, Pangandaran ini daerah yang baru tapi menjadi cepat sekali ya perkembangannya Pak Salan ya. Pesat-pesatnya datang COVID, Pak. Jadi kita nol lagi nih. Sekali lagi. Pas COVID ya. Ya, ya kan bupati pertama itu kan 2012 sampai 2017 18 itu kan semuanya fokus terhadap pelayanan dasar, pembangunan Ya. jalan, puskesmas, pendidikan. Nah, tahun kedua, tahun ketiga ini kita junte nih karena COVID. Jadi kantor juga kita tidak, semua dinas nggak ada kantor. Oh, begitu ya. Oke, tapi dengan kondisi seperti ini kan dituntut kreativitasnya Pak Salan ya. Ya, Ya, kita mencari ide-ide baru, inovasi baru, bagaimana mengangkatnya nih agar tetap eksis kan. Mungkin kita sudah jadi, masa mau disatukan lagi. Kan nggak boleh itu. Oke, Sebenarnya baik. banyak kok potensi baru Pak di Pangandaran tuh, wah, tempat-tempat baru, terutama yang ke Batu Karas ya, ke arah Batu Karas ya Pak Kaban ya. Ya, baik Pak Kaban. Alhamdulillah sampai juga detik sesuai dengan jadwal. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Pak Mohon Kaban. maaf atas segala sesuatunya, Ya, Pak. Mohon maaf kekurangannya. ya, bisa undur Luar diri biasa. dan kami juga mengucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Terima Hatur kasih. nuhun Pak Kaban. Bisa Nuhun undur Pak diri. Kaban. Silakan. Ya, silakan. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya kira Bapak Ibu masuk lagi ke room besar ya. Iya Pak. Nanti akan dipandu oleh penyelenggara saya kira. Ngopi lah. Baik, saya coba hubungi penyelenggara, oke? Baik, Bapak Ibu.